Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidul Mursalin. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini saya akan membahas tentang selang kepercayaan, uji hipotesis, regresi linear sederhana, dan ANOVA. Selang kepercayaan. Selang kepercayaan adalah tentang nilai yang digunakan dalam statistik untuk memperkirakan parameter populasi, misalkan rata-rata atau proporsi berdasarkan data sampel. Jenis selang kepercayaan. Jika varian populasi diketahui, maka rumus yang digunakan adalah rata-rata sampel ditambah atau dikurangnya nilai Z dikalikan standar deviasi populasi dan diberikan akar sejumlah sampel. Dan jika varian populasi tidak diketahui, maka rumus yang digunakan adalah rata-rata sampel ditambah atau dikurangnya nilai T dikali standar deviasi populasi dan diberikan akar jumlah sampel. Contoh soal. Berikut data harapan lama sekolah pada beberapa wilayah di Provinsi Jambi tahun 2025. Berdasarkan data menunjukkan bahwa kepercayaan rata-rata harapan lama sekolah dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai bawah lower sebesar 12,89 tahun dan batas atas upper sebesar 13,79 tahun. Uji hipotesis. Uji hipotesis adalah cara untuk mengambil keputusan berdasarkan data apakah suatu dugaan hipotesis benar untuk populasi atau tidak. Melakukan hipotesis. Yang pertama, membuat hipotesis. Kedua, menentukan taraf nyata. Ketiga, menentukan daerah penolakan. 4. Statistik uji. 5. Interpretasi. 6. Pengambilan keputusan. Dan 7. Pengambilan kesimpulan. Terus soal. Dan berikut data indeks kesehatan menurut kabupaten kota di Jawa Timur tahun 2024 dan 2025. Buatlah selang kepercayaan 99% bagi selisih antara indeks kesehatan kabupaten kota di Jawa Timur. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa diperoleh hasil uji T berpasangan dengan nilai statistik T sama dengan 3,873 dan p-value sama dengan 0,008237 yang lebih kecil dari tingkat signifikan. Standar deviasi sama dengan 0,01 atau 1%. Karena p-value kurang dari standar deviasi populasi, maka HO ditolak. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah suatu metode statistika yang digunakan menganalisis hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X sebagai variabel bebas atau faktor yang mempengaruhi dan variabel terikat yaitu Y sebagai variabel yang dipengaruhi. Contoh soal. Berikut adalah data persentase per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di daerah perkotaan dan pedesaan menurut provinsi tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa F hitung lebih kecil dari F table dan p-value lebih besar dari standar deviasi, maka HO gagal ditolak karena model regresi secara simultan tidak signifikan. ANOVA adalah teknik statistika yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok. Contoh soalnya adalah seorang pegawai BPS ingin mengetahui berapakah jumlah tingkat pengangguran di beberapa kabupaten pada tahun 2025. Di sini kita akan mencari hipotesis. Semua pelakuan memberikan pengaruh yang sama atau setidaknya satu pasang pelakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda. Tarafnya standar deviasi sama dengan 0,05. Daerah penolakan tolak HO jika p-value kurang standar deviasi atau F hitung lebih besar dari F table. Interpretasinya
Diketahui bahwa p-value dari tabel anomval di atas sebesar 0,262 dan F hitung sebesar 7,415. Keputusan gagal menolak HU karena p-value yang kurang dari standar deviasi dan F hitung lebih besar dari F tabel. Kesimpulan, berdasarkan keputusan di atas dengan nyata 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kabupaten selama periode tahun 2023 sampai 2025. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.